Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Isyaratul Ijtihada dari kelas Tadris Kimia 3C IAIN Tulungagung. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbasis KPRA. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah identitas jurnal. Jurnal ini berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbasis KPRA pada materi larutan asam basa untuk kelas 11 SMA atau Alia. Jurnal ini ditulis oleh Ni Nyoman Ari Apriani sebagai pemerhati pendidikan kimia, serta Citra Ayu Dewi dan Hairun Nikmah sebagai dosen prodi pendidikan kimia FMIPA IKIP Mataram. Identitas publikasi, jurnal ini merupakan jurnal ilmiah pendidikan kimia hidrogen. Mempunyai volume 3, nomor 1 ISSN 2338-6480. Yang kedua adalah latar belakang. Yang melatar belakangi terbentuknya jurnal ini adalah materi larutan asam basa merupakan materi yang sangat kompleks jika dilihat dari segi karakteristiknya. Oleh karena itu, siswa maupun guru harus mempunyai modul yang biasa digunakan untuk mempermudah pemahaman siswa terhadap materi larutan asam basa. Namun, secara keseluruhan, buku-buku yang ada di SMA Negeri 6 Mataram memiliki kekurangan. Beberapa kekurangan tersebut meliputi segi tampilan, isi materi yang dikemas secara sederhana, redaksi bacaan yang panjang yang membuat peserta didik merasa jenuh dan bosan ketika membaca buku-buku tersebut. Sehingga sangat diperlukan pengembangan bahan ajar dalam materi larutan asam basa. Salah satu bentuk pengembangan bahan ajar yang diperlukan adalah bahan ajar berbasis KPRA, di mana pada model pembelajaran ini menekankan peran aktif siswa. Poin yang ketiga adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang terdapat pada jurnal ini adalah 1. Bagaimana bentuk bahan ajar berbasis KPRA pada materi larutan asam basa untuk kelas 11 SMA maupun SMA. Yang kedua adalah berapa persen kelayakan pengembangan bahan ajar berbasis KPRA pada materi larutan asam basa untuk kelas 11 SMA maupun MA. Poin selanjutnya adalah teori. Dalam jurnal ini terdapat banyak sekali kutipan. Di antaranya adalah tentang ilmu kimia dan materi asam basa. Yang pertama adalah salah satunya, ilmu kimia juga tidak hanya mempelajari sifat zat, tetapi berusaha mencari prinsip yang mengatur sifat-sifat materi tersebut, serta merumuskan materi untuk menerangkan mengapa hal itu terjadi, yang dikutip dari Purba tahun 2006. Teori yang kedua adalah materi asam basa. Salah satu kutipan yang dikutip oleh penulis adalah materi asam basa merupakan materi yang padat secara konseptual dan membutuhkan pemahaman yang diintegrasikan pada banyak konsep pengantar kimia seperti karakteristik partikel dalam materi, sifat dan komposisi larutan, struktur atom, ikatan ionik dan kovalen, simbol, formula, dan persamaan reaksi, ionisasi, serta kesetimbangan, yang dikutip dari Shepard pada tahun 2006. Selain itu, masih banyak lagi kutipan yang ada di dalam jurnal tersebut, karena saya hanya mencantumkan hanya 2 perwakilan dari semua kutipan. Poin yang selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan. Model penelitian pengembangan ini menggunakan model R&D, yakni Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation, atau biasa disingkat dengan EDI, yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Sedangkan untuk menentukan kriteria kelayakan bahan ajar berbasis KPRA secara keseluruhan digunakan teknik presentase dalam menganalisis data dengan rumus sebagai berikut. P sama dengan sigma X per sigma XI kali 100%, yakni P sebagai presentase kelayakan, sigma X
menunjukkan jumlah skor total yang diperoleh, sedangkan sigma XI merupakan jumlah total skor maksimal. Setelah penyajian dalam bentuk presentasi, langkah selanjutnya mendeskripsikan dan mengambil kesimpulan tentang tingkat kelayakan bahan ajar berupa modul berbasis KPRA dengan penskoran kriteria kelayakan. Untuk presentasi 8-100% dianggap sangat layak, sedangkan presentase 61-80% dianggap layak, dan 41-60% adalah cukup layak, dan 21-40% dianggap kurang layak, sedangkan 0-20% tidak layak. Poin yang ketujuh adalah hasil. Hasil dari penelitian ini yakni produk utama berupa modul kimia berbasis KPRA. Modul juga bisa disebut dengan bahan ajar. Bahan ajar yang dimaksud di sini adalah suatu bahan ajar berupa modul yang setiap tahapannya dipadukan dengan model pembelajaran KPRA. Sedangkan untuk kelayakannya, kelayakan dari modul ini adalah hasil validasi bahan ajar berupa modul berbasis KPRA oleh dosen, menunjukkan rata sebesar 90,90% dengan kelayakan sangat layak. Sedangkan validasi bahan ajar berupa modul berbasis KPRA oleh guru menunjukkan rata sebesar 86,25% dengan kategori sangat layak. Dan validasi bahan ajar berupa modul berbasis KPRA oleh siswa menunjukkan rata sebesar 81,47% dengan kategori sangat layak. Yang terakhir adalah simpulan. Simpulan dari penelitian ini atau jurnal ini adalah bentuk bahan ajar ini berupa modul yang berisi materi dengan mengikuti sintaks dari model pembelajaran KPRA. Produk pengembangan bahan ajar berbasis KPRA ini perlu diuji cobakan secara luas agar dapat mengetahui keefektifan dari produk bahan ajar yang telah dikembangkan ini. Model pengembangan KPRA juga perlu dikembangkan pada materi lain yang sesuai dengan sintaks model pembelajaran KPRA. Demikianlah presentasi analisis jurnal yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbasis KPRA pada materi larutan asam basa untuk kelas 11 SMA maupun MA. Atas kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.